kami dari kelompok 1 akan menyampaikan sebuah materi yaitu Perang di Maluku. Kenalkan, saya Putri Hafizah. Saya Muhammad Taufik. Saya Deka Terus. Saya Tasa Marliani. Selamat menyaksikan. Sekitar abad 16-17 Masehi, bangsa-bangsa Eropa seperti Inggris, Belanda, Spanyol, dan Portugis yang datang ke Maluku memang sudah mencoba memperebutkan kekuasaan dagang di wilayah tersebut. Maluku sempat berada di bawah kekuasaan Inggris hingga pada awal abad 19. Kawasan Maluku kembali berada di bawah kekuasaan Belanda. Hal ini terjadi setelah Inggris menandatangani Perjanjian Traktat London dengan menyerahkan wilayah kekuasaan Indonesia kepada Belanda. Dalam buku sejarah Indonesia modern 1200 sampai 2004 karya MC Rickwest disebutkan beberapa alasan munculnya perlawanan masyarakat Maluku terhadap Belanda pada 1817. Salah satunya adalah tindakan sewenang-wenang dari Presiden Saparua, Van den Broek, yang membawa kesengsaraan bagi rakyat Maluku karena kerja paksa yang sebelumnya dihapus pemerintah Inggris justru kembali berlaku. Rakyat Maluku juga diwajibkan untuk menyediakan perahu atau orambai guna memenuhi keperluan administrasi dan militer Belanda tanpa diberi bayaran. Selain di Saparua, rakyat Maluku di tempat lain juga diharuskan untuk menyerahkan ikan asin, kopi, dan hasil laut lainnya kepada Belanda. Belanda juga melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah melalui pelayaran Hongki di Maluku. Pada Mei 1817, rakyat Maluku mulai membuat beberapa pertemuan untuk membahas strategi dan konsep perlawanan terhadap Belanda. Dalam pertemuan 14 Mei 1917, rakyat Maluku mengangkat sebuah sosok Thomas Matulesi yang merupakan bekas tentara korups Ambon sebagai pemimpin pergerakan dengan sebutan Kapiten Patimura. Setelah dilantik, Patimura kemudian memilih beberapa orang untuk membantunya berjuang melawan Belanda, yaitu Antoni Ribuk, Billy Pratimahina, Lucas Celano, Arong Disa Papi, Melchior Kesaulia, dan Sarasa Sanakib, Christina Marta Tihahu, dan Paulus Tihahu. Pada tanggal 15 Mei 1817, operasi penyerangan pos-pos dan benteng Belanda di Saparua dimulai oleh Kapiten Patimura bersama Pilih Patumahina, Lucas Celano, dan pasukannya. Operasi yang dikenal dengan Perang Saparua tersebut berhasil merebut benteng Dürstedt dan menewaskan kepala residen Saparua bernama Van den Broek beserta pasukannya. Pada tanggal 20 Mei 1817 diadakan rapat raksasa di Haria untuk mengadakan pernyataan kebulatan tekad untuk melanjutkan perjuangan yang melawan Belanda yang dikenal dengan nama Proklamasi Porto Hari. Di waktu yang sama, Belanda juga melancarkan serangan balik dengan mengerahkan 300 pasukan dari Ambon yang dipimpin oleh Mayor Bitjes untuk merebut kembali benteng Dürstedt yang kemudian disebut dengan Ekspedisi Bitjes. Upaya martir Bitjes tersebut nyatanya dapat digagalkan oleh Kapiten Patimura dan pasukannya. Kemenangan dalam pertempuran lain juga didapatkan oleh Patimura di sekitar Pulau Seram, Hatawameu, Itu, Haruku, Waisisil, dan Larike. Pada tanggal 14 Juli 1817, sebuah armada kuat Belanda yang dipimpin Over the Broad berangkat menuju Saparua dengan tugas menjalankan vandalisme wilayah Hatamano di bumi hanguskan, dan Belanda memulai berbagai siasat termasuk berunding serang mendadak. Aksi vandalisme dan adu domba yang dijalankan silih berganti. Belanda juga melancarkan politik pengkhianatan terhadap Kapiten Patimura dan para pembantunya. Pada tanggal 11 November 1817 dengan didampingi beberapa orang pengkhianat, Letnan Petersen berhasil menyergap Kapiten Patimura dan Pilios Patumahina saat berada di Sirisaki. Dilansir dari buku Kapiten Patimura 1885 karya I.O. Nanuleita disebut bahwa Kapiten Patimura dikhianati oleh Raja Boy dari Saparua. Dampak Perang Patimura. Salah satu dampak perjuangan yang dilakukan dalam Perang Patimura adalah direbut dengan benteng Dürstedt oleh rakyat Maluku. Selain itu, Perang Patimura juga telah berhasil menyatukan dan mengobarkan semangat perjuangan rakyat Maluku terhadap penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Walau begitu, pasca Perang Patimura berakhir, maka kedudukan Belanda di Maluku semakin kuat dan semakin bersikap wewenang, sehingga rakyat semakin sengsara. Sementara dari peristiwa bersejarah ini, untuk mengenang jasa Kapitan Patimura, kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia.